Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, apa kabar semua? Sehat selalu? Boleh nggak sih bank keliling atau pinjol atau apalah istilahnya itu menyita, mengeksekusi objek jaminan nasabah yang telah wan prestasi ya. Nah, misalkan nasabah pinjam uang kepada bank keliling ya 100 juta dengan tempo 1 tahun. Nah, sudah jatuh tempo 1 tahun, uang tersebut belum lunas, belum dikembalikan semua. Tiba-tiba pihak bank keliling mau lakukan sita, mau lakukan eksekusi. Bisa nggak? Ya, sebenarnya bisa objek tersebut. Ya, misalkan yang dijaminkan itu adalah sertifikat rumah. Ya, bisa dieksekusi, tetapi melalui cara-cara yang diperkenankan oleh undang-undang, oleh hukum ya. Pertama ya, dia harus lakukan gugatan wan prestasi ke pengadilan ya, gugatan perdata ya Bapak Ibu ya. Setelah ada putusan yang berkekuatan hukum ya, baru bisa lakukan atau mengajukan upaya eksekusi, lakukan sita ya. Jadi tidak bisa misalkan si nasabah sudah wan prestasi atau sudah jatuh tempo, terus kemudian si pemilik dana uang atau bank keliling istilahnya tiba-tiba datang ke rumah si nasabahnya, menguasai fisik, mengusir, mengambil alih dan lain-lain semuanya. Itu tidak bisa seperti itu dilakukan dengan cara yang barbar. Itu justru malah menimbulkan masalah baru ya, bisa dituntut pidana ya. Dua persoalan berbeda itu ya. Maka caranya adalah cara yang harus ditempuh oleh si pemilik dana atau bank keliling atau pinjol atau apalah itu istilahnya ya, dengan cara mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan negeri. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, terhadap objek sita jaminan, maka mohonkan dalam ya permohonan nantinya agar menjadi sah objek jaminan itu. Nah, itu Bapak Ibu mekanismenya ya. Jadi tidak boleh dilakukan dengan cara barbar, dengan cara-cara kekerasan atau dengan cara intimidasi yang justru malah timbulkan masalah baru. Ya, ingat Bapak Ibu ya, mengenai istilah sita atau eksekusi ini adalah istilah hukum ya. Nah, istilah hukum. Nah, terkait menyita, eksekusi. Nah, kalau sita itu penyitaan ya, yang hanya boleh melakukan penyitaan itu hanya aparat penegak hukum. Misalkan kepolisian. Tidak semua juga polisi bisa melakukan penyitaan. Ya. Ada sub-sub tertentu. Ya, misalkan di reskrim. Nah, reskrim, penyidik. Nah, penyidik melakukan penyitaan terhadap suatu objek, suatu benda yang diduga keras ada kaitannya dengan peristiwa pidana, maka terlebih dahulu sebelum melakukan sita dia harus melalui mekanisme hukum. Ada prosedurnya juga ya. Pertama, dia harus meminta izin bersurat kepada ketua pengadilan negeri setempat. Nah, setelah surat izin itu direspon dan di ACC oleh ketua pengadilan, barulah penyidik bisa melakukan penyitaan. Nah, itu kalau sita ya. Jadi tidak bisa misalkan bank keliling, koperasi dan lain-lain tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke rumah nasabahnya melakukan penyitaan, menyegel, eksekusi dan lain-lain ya. Penyitaan itu ya tidak semudah yang kita bayangkan. Sita itu ada mekanismenya dan hanya aparat penegak hukum yang boleh melaksanakan yang namanya sita, penyitaan. Demikian juga halnya dengan eksekusi. Wah, si bank keliling, koperasi, pinjol, DC, debt kolektor dan lain-lain lakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Walaupun orang tersebut atau nasabahnya itu wan prestasi ya,
tidak bisa serta-merta langsung dilakukan eksekusi. Eksekusi itu ya istilah hukum dan ketentuan hukum. Ketentuan eksekusi itu hanya boleh dapat dilakukan misalkan dalam perkara sengketa perdata, ya. Nah, misalkan si penggugat atau pemohon dimenangkan dalam gugatan tersebut dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum, maka boleh dilakukan eksekusi. Dan ingat ya, hanya pihak-pihak tertentu yang boleh melakukan eksekusi, ya. Seperti misalkan ada jurusita. Nah, ketika pihak nasabah ada perlawanan, maka ya jurusita lah yang akan turun lakukan eksekusi upaya. Lain halnya kalau mau diserahkan secara sukarela, ya silahkan. Itu tergantung para pihak nantinya, ya, penggugat dan tergugat. Tapi kalau misalkan salah satu pihak ada keberatan dan nyata-nyata sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka nanti pihak jurusita lah yang turun melakukan eksekusi terhadap objek yang dijaminkan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi mengenai eksekusi ya jurusita yang bisa melakukan eksekusi, ya, pengadilan. Nah, apabila dalam kaitannya kasus pidana, maka yang boleh melakukan eksekusi itu jaksa, mengeksekusi terhadap objek, mengeksekusi terhadap tahanan, ya, yang diduga atau yang telah melakukan tindak pidana. Nah, itu tidak bisa debt collector atau orang-orang suruhan daripada bank keliling, koperasi dan lain-lain untuk lakukan sita, eksekusi dan lain-lain. Itu tidak bisa. Maka ketika hal itu dilakukan oleh si debt collector ataukah mungkin koperasi, bank keliling dan lain-lain, ya, tanpa melalui mekanisme atau proses hukum yang berlaku, maka menimbulkan akibat hukum yang baru, ya. Si nasabah bisa melakukan tuntutan pidana, ya, masuk pekarangan, menguasai objek milik orang lain, terus kemudian ada perampasan di sana, ya, penguasaan yang dilakukan dengan cara yang ilegal, tidak sah, ya, penguasaan fisiknya itu tidak sah, maka bisa dituntut pidana. Nah, banyak kejadian, ya, banyak kejadian yang seperti itu, ya. Bank keliling menerima surat jaminan, terus kemudian nasabahnya One Prestasi tiba-tiba melakukan eksekusi sendiri secara mandiri dan pihak nasabah agak keberatan. Lain halnya kalau nasabahnya itu ya mau memberikan secara sukarela, itu tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah selama ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, selama ada pihak yang merasa keberatan, maka harus ditempuh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. Kalau tidak, ya itu tindakannya ilegal. Ingat ya, tindakan yang ilegal bisa dituntut pidana, bisa dituntut perdata, perbuatan melawan hukum, ya. Itu Bapak Ibu ya, walaupun ya kita memahami bahwa misalkan si bank keliling atau koperasi merasa dirugikan, ya, tapi tetap gunakanlah cara-cara yang elegan, cara-cara yang diatur oleh hukum, ya. Selama masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara-cara yang diatur oleh hukum undang-undang, maka selesaikan. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga ya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.